Selamat pagi, Bu Tif. Di sini saya Anissa Yuniar Faradila dengan NIM 5191611009 akan menjelaskan bab 5 yang berjudul Pertidaksamaan dan Penyerangan Terhadap Martabat Manusia. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu martabat. Martabat adalah sesuatu yang terletak pada jantung dan hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat nilai dan juga prinsip-prinsip yang harus dihormati sebagai sesama umat manusia, di mana harus terdapat perlakuan rasa hormat antara satu sama lain. Ini ketidaksetaraan ada gender, ras, etnis, orientasi seksual, dan usia. Gender ini terkait antara kedudukan pria dan wanita. Di sini pria dan wanita cenderung wanita cenderung mengalami keamanan kemanusiaan terkait dengan identitasnya, mana dia di sini dianggap bergantung pada laki-laki dalam hal pekerjaan dan juga kehidupan rumah tangga. Adapun ras di sini sangat memicu terjadinya konflik di masyarakat maupun perang antar suku. Ras ini terkait dengan perbedaan prinsip antara suku lain dan suku yang terdapat pada suatu daerah antara suku minoritas dan suku mayoritas. Adapun di sini orientasi seksual. Contohnya dalam LGBT, ini seseorang yang masuk ke dalam kelompok LGBT, terkadang suara dan keputusan serta identitasnya itu tidak dianggap oleh beberapa negara yang tidak melegalkan keberadaan mereka. LGBT cenderung tidak mempunyai perlindungan formal. Jadi, dalam hal orientasi seksual mereka itu terkadang dianggap menyimpang dari yang seharusnya antara perempuan dan laki-laki. Di sini adapun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Mereka diberkahi dengan akal dan pikiran ilmu pengetahuan dan harus bertindak terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Selanjutnya ada ancaman terhadap keamanan manusia seperti kemiskinan, gangguan kesehatan, KDRT, trauma, stres, dan konflik. Hal-hal yang disebutkan di atas sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Anak-anak yang tinggal dalam negara berkembang maupun negara yang sedang konflik sangat rentan terjadinya ancaman bagi diri mereka, seperti kemiskinan, gangguan kesehatan, trauma, dan stres. Di mana anak-anak yang hidup pada negara yang sedang berkonflik, mereka mempunyai keterbatasan akses terhadap kesehatan dan juga pendidikan. Mereka juga mengalami trauma dan stres akibat perang yang terjadi di negara mereka. Mereka rentan terkena pelanggaran berat seperti penyiksaan dan juga kerja paksa. Adapun juga mereka rentan terkena kematian dalam hal pembunuhan akibat ancaman militer yang terjadi di negara mereka. Mereka juga rentan terkena gangguan kesehatan, dalam hal ini kekurangan gizi. Pada saat negara mereka terjadi perang maupun konflik, mereka terkadang tidak mempunyai akses untuk menjalani kehidupan sosial karena takut
akan terjadinya serangan-serangan yang dilakukan oleh militer. Selanjutnya, kesenjangan digital antara negara berpenghasilan tinggi dan negara yang berpenghasilan rendah. Contohnya pada negara maju seperti Amerika dan negara rendah seperti negara berkembang seperti Indonesia. Di Amerika akibat GDP, pendapatan mereka yang tinggi, mereka mampu mengakses teknologi-teknologi maju. Sedangkan Indonesia dengan GDP-nya walaupun tidak terlalu rendah, tetapi pemerataan pendapatan tidak merata di berbagai pelosok di Indonesia. Apalagi ditandai dengan adanya pandemi COVID, yang mengharuskan para pelajar maupun mahasiswa harus menjalani pembelajaran jarak jauh karena virus pandemi yang sedang melanda masyarakat. Dalam hal ini, seseorang yang mempunyai pendapatan tinggi cenderung mampu mengakses berbagai teknologi yang harus dimiliki dalam pembelajaran pada saat pandemi. Seorang terkadang contohnya, seseorang yang tidak mempunyai kuota maupun laptop atau HP tidak mampu mengakses perkuliahan maupun pembelajaran pada saat pandemi, karena hal-hal elektronik tersebut harus dimiliki untuk menunjang pendidikan mereka pada saat pandemi COVID. Keterlibatan anak-anak muda juga penting dalam hal budaya, sosial, ekonomi, dan politik, yang nantinya mereka akan mengalami pada tahap orang dewasa yang nantinya akan bekerja pada sektor-sektor budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Anak-anak dan remaja adalah kunci untuk perlindungan dan strategi pemberdayaan orang muda. Di sini kaum muda maupun orang muda sangat rentan terhadap kekerasan ataupun kejahatan-kejahatan yang terorganisir. Selain itu, mereka juga kaum muda ini rentan terkena kekerasan seksual, perdagangan manusia, narkoba, dan kesehatan buruk. Kesehatan buruk ini meliputi merokok, alkohol, dan juga kurangnya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Kaum muda yang terkena kaum muda yang mengalami gangguan jiwa sangat rentan mengalami kekerasan dalam hidup bersosial. Selanjutnya di sini ada kekerasan terhadap wanita. Adapun 3 faktor yang mempengaruhinya, yakni stigma, penolakan, dan ketidakpercayaan. Stigma di sini wanita itu dianggap sebagai makhluk ketergantungan, di mana mereka sangat bergantung pada laki-laki yang kodratnya sebagai pemimpin maupun pelindung. Sehingga mereka, hak-hak mereka maupun suara-suara mereka terkadang tidak dianggap maupun diperhitungkan. Terkait penolakan, ini adanya wanita mendapat perlakuan-perlakuan kasar, di mana mereka itu menganggap perlakuan-perlakuan kasar itu sebagai hal yang normal. Namun sebenarnya itu termasuk ke dalam kekerasan terhadap wanita.
Selanjutnya ada ketidakpercayaan. Kegagalan pihak berwenang dalam menindak kekerasan yang terjadi pada wanita. Takutnya wanita yaitu pada pelaporan di mana ketika mereka mengalami kekerasan, mereka melaporkannya pada pihak berwajib, namun mereka takut mengalami kegagalan yang akan mereka alami, seperti kasus-kasus yang sedang terjadi ketika wanita itu tidak berdaya dan tidak ditegakkan hak-haknya. Selanjutnya ada dinamika ras dan etnis. Dinamika ras dan etnis dipengaruhi dengan banyak dimensi, antara lain politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Dia terkait kekuatan terkait kehidupan sosial dan berbudaya, orang kulit hitam cenderung mengalami perlakuan yang tidak hangat. Apalagi saat kita pada negara-negara maju seperti Amerika, terkadang mereka masih mengalami kejadian rasisme. Seperti yang dijelaskan pada mata kuliah di semester lalu, saya telah mengikuti webinar di mana kehidupan politik di Amerika Serikat itu masih mengalami rasisme yang itu dilakukan oleh pemerintahnya sendiri. Maksudnya didukung oleh pemerintahnya sendiri, di mana di dalam bus-bus, dalam kendaraan-kendaraan umum itu masih dibedakan antara kulit hitam dan kulit putih. Dalam bidang politik juga terdapat distribusi kekuasaan di mana orang-orang kulit putih terkadang lebih banyak mendominasi bidang-bidang politik dan ekonomi. Ketidaksetaraan etnis ini penyebab terjadinya konflik kekerasan. Contohnya yang tadi setelah saya sebutkan rasisme, adapun penyalahgunaan pekerjaan informal seperti seseorang yang kerja sebagai buruh atau petani, terkadang mereka dianggap lebih rendah dan suara-suara mereka terkadang tidak diperhitungkan. Selanjutnya ada ancaman pada saat berpergian. Dalam hal ini berimigrasi. Terkadang seseorang yang berimigrasi secara ilegal sering ditemukan berbagai bentuk pelanggaran fisik seperti perdagangan manusia, pelecehan, kekerasan, dan kurangnya akses, rentan terhadap eksploitasi manusia, diskriminasi, dan juga pembatasan hak-hak. Kadang orang-orang yang berimigrasi secara ilegal ini disebabkan oleh faktor negaranya yang sedang mengalami bencana, sehingga mengharuskan mereka keluar dari negara tersebut dengan cara apapun, yaitu dengan cara berimigrasi secara ilegal, yang kemungkinannya akan mendapatkan pelanggaran-pelanggaran kekerasan yang terjadi di sana. Selanjutnya, ada keterbatasan hak LGBT. Sebelumnya LGBT, yakni lesbian, gay, biseksual, dan transgender ini tidak mempunyai hak pengakuan di tengah masyarakat. Dan juga identitasnya kewarganegaraan mereka itu tidak penuh. Di mana seperti Indonesia yang tidak melegalkan LGBT, sedangkan di Jerman yang melegalkan LGBT tentu berbeda. Di Jerman, orientasi seksualnya mereka dianggap normal dan dianggap tidak mengganggu masyarakat di sana. Sedangkan ketika di negara yang tidak melegalkan
di atas mereka, mereka rentan terkena penyimpangan, dikucilkan, dihindari, dan tidak mempunyai nilai di mata masyarakat. Mereka juga rentan terkena penyakit HIV/AIDS, penyakit menular seksual, dan juga stres, trauma, serta kesehatan mental. Di sini, seseorang yang mengalami penyimpangan sering diperlakukan kasar seperti dipukul dan distrum, serta dipermalukan, serta dihina. Yang terakhir, kesimpulan. Menghilangkan ketidaksetaraan horizontal untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan manusia sangat penting, di mana harus adanya rasa solidaritas dan juga toleransi antar umat manusia. Martabat manusia itu sangat penting dan tidak boleh dilukai maupun dibunuh oleh seseorang. Kelompok-kelompok seperti lesbi, gay, dan biseksual serta transgender harus diperhitungkan keputusannya dan suaranya juga untuk mencapai perlindungan. Karena kelompok-kelompok seperti LGBT ini terkadang tidak mempunyai hak perlindungan formal untuk keberadaannya. Dan juga seseorang yang mengalami ketidakberdayaan hanya mengakibatkan ancaman pada diri mereka. Mereka takut untuk melapor kepada pihak berwenang dan juga tidak mempunyai perlindungan terhadap seseorang yang terkena kekerasan. Sekian presentasi singkat dari bab 5. Mohon maaf atas kekurangan dan juga salah-salah katanya.